logos itu apa? Engkau memang, Suma, kamu mulut besar, kamu menyerang yang tidak kau ketahui. Ya, Saya terangkan kepada Bapak, berarti Trinitas itu gugur, Pak. Harusnya 4 tas. Loh, kok bisa 4 tas? Bukannya logos itu perantara? Yesus Dia itu logos. perkataan. Itulah bodohnya kamu. Makanya maaf, saya keras. Itulah bodohnya kamu. Yesus itu, cuma kamu diam dulu ya, biar gak tolol. Ya, biar gak tolol. Maafkan saya keras ini karena kamu memang tolol. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa. Orang jadi, pasti tahu. Yesus itu, setinggi-tingginya ilmu Bapak. Ku bilang jadi dari Yesus tadi, Bapak itu, kan terjun bebas. Oke, sekarang Tuhan Anda ada jadi berapa? Apa? 1. Ya, yang manusia atau yang logos ilahi? Saya sudah menjelaskan tadi, Allah Tritunggal Tuhan kami, Bapa, Putra, Roh Kudus, satu Allah dan itu tidak artinya 3, Pak. Kalau saya bilang sekarang Tuhanmu ada 3, Tuhanmu ada 3. Pertama Allah, kedua Muhammad, 3 Quran. Ya, Tuhanmu ada 3. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan? Bagaimana caranya? Apa logika Anda yang bisa susun? Ya, suka-suka saya menuduh. Nggak bisa begitu, Pak. Iya, suka-suka saya. Kalau Bapak kan sudah ngaku bahwa Tuhan saya adalah 3 dalam 1. Apakah Roh Kudus adalah Yesus? Bukan. Lalu apakah Roh Kudus adalah Bapak? Anda tanya-tanya muter-muter aja. Berarti muter-muter aja. Sekolah tinggi-tinggi ternyata hanya diajarkan jadi Tuhan Anda ada 3. Hanya mulut Anda yang mengatakan 1. Biar bisa nggak Anda rasionalkan? Bisa nggak Anda ini bodoh lagi kamu. Yang tadinya 3, kok apa-apa, nggak masalah. Bodoh. Yang penting saya tidak menyembah manusia seperti Bapak, kan gitu. Memang bodoh. Memang bodoh ya. Sekolah tinggi-tinggi, Pak. Jadi sampai S3. Jadi gini. Ujung-ujungnya menuhan tanya, Yesus yang manusia ini satu hakikat nggak dengan Bapak? Kok Yesus yang manusia? Ini goblok lagi. Yesus yang manusia Yesus ini satu. Tunggu dulu, Bapak menyembah satu Tuhan. Bapak menyembah satu Tuhan katanya. Orang goblok dengar dulu. Orang goblok dengar dulu. Jadi gini, Yesus itu Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah logos ilahi pribadinya. Mau dia logos, mau dia linguis, nggak peduli saya. Sekarang ketika Anda mengatakan Anda berarti pada sembahan Anda, ada unsur kemanusiaan, betul? Jelas ada. Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Karena sembahan saya adalah bodoh. MEM mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Allah, 100% manusia. Mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik saudara aku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan perdebatan yang sangat sengit antara Ustadz Zuma dengan Pendeta MYM ya. Nah, melalui perdebatan ini juga pada akhirnya Pendeta MYM ini menunjukkan sifat aslinya dan sekaligus mengakui bahwa ternyata dia memang menuhankan manusia yang bernama Yesus ya. Itu sesuai dengan ajaran yang dia pelajari sampai bergelar doktor ya. Dan juga kita bisa paham dan tahu bahwa Pendeta MYM ini walaupun berpendidikan akademik yang tinggi, tetapi itu tidak menjamin bahwa orang tersebut bisa paham atau mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana keseruan debat ini kita akan saksikan bersama ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang masih setia mendukung channel Salam Satu Akidah dan yang baru bergabung.
Jangan lupa juga dukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak video ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam pada kita semua, Bapak MYM dan juga teman saya, Pak Felix. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi, saya mengatakan seperti malam yang kemarin pada saat kita bertemu, bahwa dari segala sisi analisa rasional, pemahaman ini itu adalah merupakan doktrin dan dogma yang sangat sulit kemudian untuk dicerna oleh akal pikiran. Meski kemudian kami sebagai Muslim itu juga patut mengetahui bahwa doktrin ini itu dihasilkan daripada pemahaman yang memiliki asal, memiliki usul. Apakah itu asalnya dari keinginan orang-orang setelah Yesus, atau Yesus sendiri yang mengajarkan inti ajaran ini? Karena saya meminjam kata dari Pak Pendeta MYM yang selalu mengatakan karikatur-karikatur. Justru adanya konsep inilah dengan sendirinya, ya, konsep ini menjadikan Yesus itu sebagai karikatur manusia dan sekaligus sebagai karikatur Tuhan. Nah, kalau kemudian karikatur ini dijadikan sebagai dasar pijakan dalam berdialog, apakah pernah Yesus itu mengatakan di dalam Bible bahwa dirinya adalah 100% Tuhan atau dirinya adalah 100% manusia? Saya katakan bahwa itu tidak pernah. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah manusia, hanya seorang utusan. Kemanapun arahnya kemudian karikatur itu ditujukan ke konsili-konsili, itu adalah arena dialog, arena debat, arena sesat menyesatkan antar kelompok dan kelompok lain. Sehingga muncul kemudian karikatur yang kita maksud pada malam hari ini. Nah, oleh karena itulah kemudian, kapan dogma Yesus 100 Tuhan, 100% manusia ini diterapkan kemudian, ditetapkan? Ya, seperti teman-teman yang pernah belajar seperti Pak MYM tentu adalah orang yang memiliki kepiawaian, keilmuan yang tentu sangat-sangat mumpuni dalam hal ini. Jadi dia tahu kapan ditetapkan Yesus yang manusia itu 100%, kemudian ditambahkan 100% Tuhan. Karena ini tidak berasal dari Yesus. Seperti yang sudah pernah saya katakan, sepeninggal Yesus, orang-orang Kristen itu masih beranggapan bahwa Yesus itu adalah manusia. Keyakinan ini kemudian diyakini oleh umat mayoritas pada saat itu. Namun, muncul kemudian penyimpangan yang dipimpin oleh, mohon maaf saya harus menyebutkan, dipimpin oleh Paulus, yang kemudian menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, dan kemudian menganggap Paulus itu sebagai rasul. Nah, sekte ini kemudian sangat kecil awalnya, namun karena ditangani oleh orang yang kemudian dekat dengan penguasa kala itu, maka pendekatan pada poros kekuasaan yang mana pada saat itu para penguasa-penguasa Romawi masih mengikuti paganisme, maka apa yang diajarkan sekte kecil ini menjadi besar, menjadi kuat, dan tersebar kemana-mana. Akhirnya sekte kecil ini yang tadinya minoritas ini mampu mendominasi konsili yang diadakan di tahun 325 dan selanjutnya. Maka kemudian justru kelompok yang tadinya mayoritas yang dipimpin oleh Arius itu dikalahkan. Bahkan mereka diusir dari ruang konsili. Mereka dianggap bahwa mereka adalah bidat. Mereka kemudian mendapatkan hukuman dari kaisar. Dan pahamnya yang benar tersebut malah dianggap sebagai paham sesat yang dianggap membahayakan keutuhan Imperium Romawi pada saat itu. Ini jelas. Oleh karena itulah kemudian ketika hari ini, malam ini, Pendeta MYM mengusung dengan segala kekuatan keilmuan yang dia punya,
Ya, tentu saya hanya merujuk kepada pengajaran Yesus saja, di mana pengajaran Yesus itu ada tersisa di dalam Bible. Jadi jangan menuntut saya untuk kemudian membuat karikatur-karikatur yang dihasilkan oleh konsili. Saya hanya mampu menguraikan apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang murid-muridnya ajarkan tentang Yesus. Saya tidak mampu kemudian berselancar ke konsili-konsili yang kemudian membuat karikatur manusia menjadi Tuhan. Silakan dengan ilmu Anda, silakan dengan ilmu Bapak. Saya tetap akan konsisten bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus 100% bukan Tuhan. Demikian. Ya, baik. Timernya langsung itu. Saya bicara langsung hidup timernya. Ya, baik ya. Jadi saudara-saudara, saya sebetulnya mau interaksi ini ada peningkatan dari Ustadz Suma ya. Tapi di awal saja saya melihat Ustadz Suma ini sudah menggebrak dengan salah kaprah ya. Salah kaprah yang paling jelas malam hari ini, dia tidak memahami ketika saya menggunakan istilah karikatur. Ya, dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan karikatur ya. Dan yang menggunakan karikatur itu adalah Suma sebetulnya. Ya, kenapa disebut karikatur? Dia mencoba menjelaskan iman Kristen dengan cara yang salah kaprah ya. Apa itu 100% Allah? Apa itu 100% manusia, itu dia tidak memahami. Jadi dia menjelaskan 100% Allah, 100% manusia itu dengan cara yang salah kaprah, itu yang kita sebut sebagai karikatur. Jadi Zuma ini mengkarikatur iman Kristen, lalu kemudian dia mengkritik iman Kristen berdasarkan karikatur itu. Berdasarkan salah pahamnya Zuma itu yang kita maksud ya. Makanya saya bilang, coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen itu mengenai Yesus 100% Allah, 100% manusia. Cuma tidak ngerti. Coba sekarang saya tantang sekarang. Ini catat ya moderator ya. Saya minta Suma menjelaskan secara ringkas saja dalam 1-2 menit atau 3 menit. Jelaskan kepada saya apa yang dimaksud Kristen dengan doktrin Divinatur Christus. 100% Allah, 100% manusia. Dia bisa menjelaskan dengan benar apa enggak? Yang dimaksud Kristen ya, bukan yang dimaksud Suma. Nah, setelah dia memahami apa yang dimaksud Kristen mengenai Divinatur Christus itu 100% Allah, 100% manusia, maka barulah Suma boleh mengkritik berdasarkan pemahaman Kristen itu. Dia mengkritik iman Kristen, nah itu baru benar. Itu baru Suma tidak membuat karikatur. Nah, jangankan memahami ini ya, memahami doktrin Kristen tentang Divinatur, Suma malah bicara istilah karikatur yang saya pakai itu dengan cara yang lebih salah kaprah lagi, jadi double salah kaprahnya ini. Dia mulai singgung tadi karikatur yang dibuat itu konsili-konsili katanya, karikatur yang dibuat di dalam sidang-sidang itu ya. Yang saya maksud dengan karikatur bukan itu, ya. Yang saya maksud dengan karikatur itu Suma ini yang membuat karikatur tentang iman Kristen. Misalnya gini Suma, ya Anda dengarkan saya ini. Kalau tidak mengerti yang saya maksud dengan karikatur. Kalau saya bilang Islam itu percaya 100% bahwa keselamatan itu anugerah Allah saja, bukan amal jasa. Nah, kalau saya bilang begitu, ini saya mengkarikatur iman Islam. Paham tidak? Saya ulang ya. Kalau saya bilang Islam itu adalah iman yang percaya bahwa keselamatan itu 100% anugerah Allah, amal baik manusia itu tidak penting sama sekali. Itu yang dikatakan Islam. Nah, kalau saya berbicara seperti itu, saya mengkarikatur iman Islam. Karena Islam tidak percaya seperti itu. Yang dipercaya Islam itu keselamatan karena amal perbuatan baik. Nah, kamu semua mengkarikatur iman Kristen. Kamu belum paham iman Kristen tentang doktrin Divinatur Christus, lalu kamu mengkritik. Yang kamu kritik itu apa? Berarti pikiranmu sendiri tentang iman Kristen. Itu yang kita maksud. Makanya saya minta malam hari ini coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen tentang doktrin Divinatur. Saya tantang Suma, dia paham apa enggak? Kalau tidak paham, berarti Suma tidak tahu apa yang dia kritik. Dia tidak paham apa-apa tentang apa yang dia kritik.
Ya, seperti itu. Maka ini tidak akademik, tidak ilmiah. Ya. Jadi 1-2 menit coba jelaskan kepada saya. Bila perlu rujuk kepada Konsili Kalsedon. Ya, mengenai Dwi Natur Kristus. Nanti kalau sudah jelas baru dikritisi. Saya akan berikan tanggapan. Ya, lalu masih ada beberapa detik. Yang terakhir sekali, saya perlu katakan bahwa ketika Suma masuk ke dalam Alkitab, menafsir Alkitab, ya, lalu mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, begitu ya. Itu kan tafsiran Suma. Itu tafsiran Suma dan orang-orang Islam. Tapi orang Kristen mempunyai tafsiran sendiri. Dan mari kita adu tafsiran kita. Tafsiranmu itu rasional apa tidak? Nah, kita lihat malam hari ini. Apakah tafsiran saya atau tafsiran Suma yang rasional? Ayo. Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak MYM. Ya pemirsa, kedua debater ini masih berkutat pada soal karikatur. Tetapi yang ditanyakan atau dimintakan oleh Pak MYM kepada Pak Ustadz Suma adalah tolong jelaskan tentang yang dimaksud orang Kristen tentang Dwi Natur Kristus, lalu memberikan tanggapan. Waktu sudah disetting? Ya, Pak Ustadz Suma akan bicara, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Ustadz. Oke, makasih. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada Pak EGM yang saya hormati, ya, sebagai orang yang pernah belajar. Saya tidak mau digiring terhadap apapun itu yang melatar belakangi konsili yang ada. Apakah itu karena keberadaan Antikes, atau keberadaan kemudian Kaisar Konstantin, Patriark Alexandria, atau Hosius, atau Pitus. Saya nggak mau ke sana, Pak. Saya tidak ingin bermain di karikatur yang Bapak buat. Karena Yesus punya kedudukan pada saat dia datang di atas muka bumi, 100% manusia. Karikatur yang Anda buat kemudian, dia dua natur. Anda lah yang harus menjelaskan itu, lalu kemudian Anda convert terhadap pengajaran Yesus. Saya tidak ingin digiring kepada ajaran Romawi, gak mau saya. Saya hanya ingin menjelaskan tentang ajaran Yesus yang adalah orang Yahudi. Kalau yang dua natur itu adalah tugas Bapak untuk menjelaskan sisi kebenarannya, sisi keilmiannya, sisi akademisnya, sisi logiknya di mana. Jadi saya tidak mau ke sana. Ya, tentang bagaimana kemudian konsili Efesus, Kalsedon, saya nggak mau. Saya tidak mau digiring kepada pemahaman-pemahaman gereja yang dihasilkan atas asas yang awalnya didasari oleh adanya bidat dan membidatkan, sesat dan menyesatkan. Tidak ada benar dan menyesatkan, tapi sesat dan menyesatkan. Patahkan argumen saya itu, Pak. Bahwa konsili melahirkan sebuah stigma pemikiran, ide, gagasan, anak Maria itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%, saya katakan itu adalah kesesatan yang nyata. Itu yang Anda harus patahkan. Anda nggak usah nguji saya bahwa saya harus tahu apa yang melatar belakangi. Pak, saya baca Bible. Saya baca Bible. Kalau Bapak sudah jauh sekali di atas saya, tinggi menjulang langit keilmuannya, turun Pak, turun. Bapak nggak usah menggiring saya bagaimana kemudian para uskup ya, yang diselenggarakan kemudian Kaisar Theodosius II itu pada tahun 431 di konsili Efesus, lalu kemudian 20 tahun setelahnya mengadakan konsili Konseidon. Saya nggak perlu ke sana, aku bilang. Nggak perlu ke sana. Itu hanya bisa Bapak kaji di dalam meja kuliah, bukan di debat lintas agama seperti ini. Lain hal kalau saya dari sekte Kristen yang membantah tentang dua natur Yesus. Tapi saya ini Muslim, Pak. Di luar dari keyakinan Bapak yang telah mengatakan dengan jelas bahwa dua natur Yesus itu adalah kesesatan yang nyata. Itu adalah sebuah buah pikiran yang tidak bermakna, yang tidak punya arti sama sekali. Bahkan konyol. Kenapa saya katakan konyol? Yesus 100% manusia. Dan 100% Tuhan. Yesus mati.
Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang mengalami mati, dia adalah 100% Tuhan? Patahkan itu. Jelaskan ke saya. Ada orang mati, kemudian dikatakan dia adalah 100% Tuhan. Sementara Tuhan, di dalam kitab yang Anda tenteng, dikatakan dia adalah kekal. Dia selama-lamanya hidup, tidak pernah mengalami kematian. Sementara Yesus mengalami kematian. Daniel 6 nomor 26 misalnya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia Allah yang hidup. Dia kekal untuk selama-lamanya. Berarti dia tidak memiliki sisi 100% manusia. Yesus, banyak dalil Pak, yang mengatakan mana mayat Yesus. Ya, kemudian orang-orang datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Matius 27 nomor 58 misalnya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Bagaimana mungkin si mayat bisa menduduki posisi dimensi 100% Tuhan? Jadi kalau Anda hanya membahas konsili-konsili, natur-natur, karikatur-karikatur yang dibuat oleh konsili-konsili itu, bagi saya itu sudah tidak rasional. Jadi jangan habiskan waktu saya untuk membahas hal-hal yang Anda bayar mahal, Anda habiskan waktu untuk kemudian Anda mumet di dalam pemahaman Anda sendiri tentang Yesus. Saya sederhana, Yesus manusia, 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Sementara Tuhan 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Itu yang perlu Bapak patahkan saya. Bapak nggak usah nguji saya tentang itu. Saya bukan mahasiswa, bukan juga kristolog yang sekolah di sekolah teologi. Baik, Saya hanya penginjil jalanan. Silakan. Habis. Terima kasih Pak Ustadz Suma. Terima kasih. Ya, jadi Pak Ustadz Suma mengingatkan bahwa dia adalah seorang Muslim, bukan Kristen. Oleh sebab itu merupakan tanggung jawab Pak MYM untuk mematahkan apa yang dia sampaikan yang jelas. Dia katakan bahwa dwinatur Yesus adalah suatu kesesatan yang nyata. Benarkah demikian? Yang dipertanyakan adalah rasionalitasnya. Ya, apakah benar bahwa dwinatur Yesus adalah kesesatan yang nyata? Waktu sudah disetting. Dan untuk itu diberikan 5 menit kepada Pak MYM bicara, waktu pun berjalan. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi untuk mengkritisi sesuatu itu kan perlu paham dulu. Itu yang saya maksud. Dan Suma tidak paham ini. Ya, dia tidak memahami apa yang saya maksudkan. Anda kalau mengkritisi sesuatu, Anda paham dulu apa yang Anda kritisi. Dan Suma tidak memahami apa-apa yang dia kritisi. Asal bicara. Jelas asal bicara ini. Anda mengkritisi divinatur Kristus yang mengatakan 100% manusia, 100% Allah. Tapi Anda sendiri tidak bisa menjelaskan itu apa divinatur Kristus. Apa yang Anda kritisi. Itu omong kosong saja itu. Sama saya kasih contoh tadi. Kalau saya mau mengkritisi Islam, saya paham dulu iman Islam. Kalau saya tidak memahami iman Islam, apanya yang saya kritisi? Nah ini yang saya katakan tidak ilmiah. Zuma punya ide tidak mengenai divinatur Kristus? Dia bisa menjelaskan tidak itu apa? Kalau dia tidak bisa menjelaskan itu, apa divinatur Kristus? Kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud orang Kristen mengenai divinatur Kristus, maka dia tidak bisa mengkritisi itu karena dia tidak punya ide tentang itu. Hanya kebodohan yang mengkritisi sesuatu yang tidak diketahui. Hanya orang bodoh yang mengkritisi sesuatu yang tidak diketahui. Ya, jadi kalau kita mengkritisi sesuatu, Anda katakanlah misalnya, mau mengkritisi seorang filsuf tertentu, misalnya Immanuel Kant. Anda mesti baca buku Immanuel Kant. Anda mesti paham pemikiran Immanuel Kant. Setelah Anda paham, baru Anda kritisi. Itu yang saya maksud. Dan Suma di sini tidak paham apa-apa tentang doktrin divinatur Kristus. Dia tidak paham itu, lalu dia kritik. Saya tadi siang mendengarkan kembali itu debat daripada Dr. Deki dengan Simbolon itu. Siapa namanya itu? Abednego apa siapa? Gordian, ya. Dia begitu banyak bicara, ya. Lalu Dr. Deki bilang, Anda tahu tidak apa yang menjadi indikator daripada apa namanya itu? Ya, mereka bicara tentang Alkitab tadi, ya. Tentang bagaimana Alkitab itu cukup, ya,
layak untuk dipercaya, itu apa namanya, itu teks-teksnya begitu ya. Indikatornya apa? Coba sebutkan kepada saya. Simbolon tidak bisa, ya, nggak bisa menyebutkan itu. Maka itu artinya apa? Dia mengkritisi apa yang dia tidak tahu. Saya tidak minta summa untuk masuk Kristen, no, bukan itu. Saya tidak minta summa untuk belajar iman Kristen supaya dia percaya, bukan. Tapi kalau dia mau mengkritisi iman Kristen, dia harus belajar iman Kristen supaya dia paham. Setelah dia paham, baru mengkritisi. Nah, ini dari bicaranya saja, tidak ngerti doktrin Divinatur Christus, tapi bicara mengkritisi. Apa yang dikritisi? Misalnya tadi dia bilang, Yesus mati. Yesus mati membuktikan bukan Allah. Ini kacau sekali. Anda tidak paham doktrin Divinatur Christus. Yesus mati kan kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus mati. Doktrin Divinatur Christus mengatakan 100% manusia. Berarti dalam kemanusiaannya mati. Anda tidak bisa menggunakan apa yang terjadi pada kemanusiaan Yesus yang mati itu, lalu Anda melompat itu diterapkan kepada kealahan. Ya, ini kebodohan. Kalau kemanusiaan Yesus mati, ya kemanusiaan Yesus mati. Tapi kealahan Yesus yang adalah logos ilahi, itu tidak mati. Nah, hal-hal semacam ini muncul karena Summa tidak memahami itu doktrin Divinatur Christus. Maka saya minta lagi sekarang, Anda harus menjelaskan dulu itu, baru Anda kritisi. Ini umum dalam dunia akademik. Sebelum Anda mengkritisi sesuatu, Anda jelaskan dulu apa yang Anda kritisi. Setelah Anda jelaskan dengan baik, baru Anda kritisi, baru saya dengarkan nanti. Ya, kalau tidak, Anda percuma ngomong besar di sini. Anda masuk ke sini ngomong besar untuk apa? Anda mengkritisi apa yang Anda tidak tahu. Tidak ada guna. Ini saya lihat semua debater Islam seperti itu. Mereka mengkritisi apa yang mereka tidak tahu. Ya, seperti itu. Lalu nanti argumentasinya lompat sana, lompat sini. Ya, seperti kutu loncat. Saya tetap meminta Summa jelaskan apa itu doktrin Divinatur yang dipahami Kristen, baru dia kritisi. Setelah itu saya kasih tanggapan. Kalau tidak, berarti dia tidak paham itu doktrin Divinatur Christus apa. Kalau dia tidak paham, apa yang dia kritisi? Apa yang dia kritisi? Tidak ada yang dia kritisi. Semua argumentasinya tidak relevan. Menjadi tidak relevan karena dia tidak paham apa yang dia kritisi. Saya kalau mau mengkritisi Pak Felix, saya mesti dengarkan pernyataan Pak Felix, saya mesti pahami itu, baru saya kritisi. Kalau saya tidak mendengarkan Pak Felix, tidak memahami pernyataan Pak Felix, apa yang saya kritisi Pak Felix? Apa yang saya kritisi? Tidak ada. Tidak relevan. Ya. Jadi gini Pak MYM, sekiranya anak Maria itu hidup sekarang ini, orang pertama yang mengkritisi Bapak tentang karikatur yang Bapak buat tentang dirinya itu adalah dia. Nah, ini yang saya ingin Bapak bahas. Bukan malah meminta saya untuk mengulas mengapa saya mengkritisi. Ini bukan dalam hal mengkritisi atau dikritisin, Pak. Ini dalam ranah Anda menjelaskan, mematahkan argumen saya. Bagaimana mungkin kemudian manusia 100% bisa menjadi Tuhan 100%? Kalau menurut Anda itu salah, tapi pada faktanya apa yang Anda ucapkan tadi selama 5 menit? Kematiannya karena dia adalah manusia. Tapi sebagai logos ilahi, dia tidak mati. Ini kan sudah masuk dalam narasi yang saya bangun. Yang mati adalah manusia. Kalau Anda mengatakan logosnya tidak mati tapi kekal, logosnya di sini apa? Logos itu bukan Yesus. Yesus itu adalah firman. Dan Yesus itu adalah manusia. Logos itu adalah kehendak, ide. Dan Yesus itu bukan ide Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang dihasilkan dari ide Tuhan. Anda memang susah kalau menghadapi saya. Karena Bapak menganggap saya adalah mahasiswa. Dan Bapak selalu menganggap diri Bapak itu adalah prof. Tapi sangat disayangkan, Pak. Saya juga belajar gitu loh, Pak. Kalau Anda hanya ingin mengatakan natur, saya ngerti mengenai dua natur Yesus, itu juga sudah dialami masalah ini kepada gereja-gereja lama, Pak. Bukan hanya saat sekarang. Justru karena adanya pertentangan sekte-sekte, itu disebabkan karena adanya Dwinatur Yesus ini. Ya. Pengakuan konsili misalnya. Bagaimana kemudian Konstantinopel
bukan hanya menyepakati akan Yesus Kristus sebagai Allah yang sungguh-sungguh, namun juga dia menyepakati bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Nah, ini yang harus Bapak pecahkan. Bagaimana kemudian ada manusia, benar-benar dia adalah Tuhan. Bagaimana kemudian ada mayat, benar-benar dia kekal. Bagaimana kemudian ada esensi yang kekal, tapi dia benar-benar pernah menjadi mayat. Bagaimana kemudian dia berdiri sendiri, sebagaimana yang diterangkan di dalam Yesaya 37, nomor 16 misalnya. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkaulah seorang diri yang menciptakan segala kerajaan bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8, Engkau yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Lalu kemudian diterangkan Yesaya 44:24, demikian juga adanya. Dia seorang diri, dia bukan manusia. Pada saat dia seorang diri, dia bukan manusia, dia bukan anak Maria. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, apa bisa dibalik? Sebelum Maria melahirkan Yesus, bisa enggak doktrin karikatur yang Anda buat itu dinobatkan kepada Yod-Heh-Vav-He yang disembah oleh Abraham? Bahwa Yod-Heh-Vav-He 100% Tuhan, 100% manusia. Boleh enggak? Kan enggak bisa. Oleh karena itulah kemudian karikatur-karikatur yang dibentuk oleh konsili-konsili ini saya tidak mau bahas. Itu cukup Bapak bahas di internal Bapak. Karena kenapa? Di internal Bapak aja cakar-cakaran tentang itu. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah munculnya seorang Suma yang tidak paham menurut Bapak, yang harus paham dulu baru mengkritisi, yang itulah yang harus Bapak selesaikan. Saya tidak perlu mengkritisi apa itu dua natur. Yang saya harapkan dari Bapak itu menjelaskan bagaimana mungkin kemudian dalam waktu yang sama Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Coba. Sementara Tuhan ini adalah yang maha kekal. Sementara Yesus ini tidak kekal. Bagaimana mungkin yang kekal adalah yang tidak kekal? Yang tidak kekal adalah yang kekal. Dan satu yang harus Bapak pahami, ya, dua natur ini munculnya di mana, Pak? Bapak ingin menggiring saya ke barat, ke ajaran pagan? Tidak. Saya tetap pada pendirian. Kehadiran saya di sini membela ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia yang taat menyembah hanya kepada Allah. Saya wakilnya, mewakili Yesus. Bapak mewakili gereja. Saya mewakili Yesus. Sekarang patahkan argumen saya bahwa tidak mungkin kemudian Yesus yang manusia itu adalah 100% Tuhan. Silakan. Ya, Pak Moderator, saya pakai waktu sedikit ya. Sekarang Suma tadi mengatakan itu karikatur yang Anda buat, karikatur yang itu gereja-gereja buat mengenai Kristus Yesus katanya begitu ya. Sekarang saya minta Suma jelaskan karikatur itu apa. Saya bicara di sini aja, nanti saya lanjut lagi. Saya minta Suma jelaskan karikatur yang saya buat seperti apa. Jelaskan itu. Biar saya beri bantahan. Waktunya dikasih jalan. Waktunya. Waktunya tidak jalan ini. Ya, jadi Ya, Suma silakan. harus menjelaskan karikatur apa yang saya buat tentang Kristus, tentang Dewi Natur Kristus. Itu yang saya minta. Dia bilang karikatur, tidak apa-apa. Silakan aja dia bilang karikatur. Sekarang jelaskan karikatur itu. Ya, supaya dia jangan asal bicara saja, ya, mengkritik apa yang dia tidak tahu. Sekarang saya tanya, Suma, Anda mesti gentle ya. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini, Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang Anda bilang karikatur ya terhadap Dewi Natur Kristus yang Anda tuduhkan saya buat atau yang bapak-bapak gereja buat atau yang konsili buat, begitu ya. Nah, Anda mesti jawab ini Suma. Kalau Anda tidak jawab ini, Anda kalah telak. Anda tidak ngerti apa-apa. Anda ngomong besar, mengkritik apa yang Anda tidak tahu. Mulut besar, mengkritik apa yang Anda tidak tahu. Harus jelaskan kepada saya karikatur apa yang dibuat itu oleh bapak-bapak gereja, oleh konsili Kalsedon, oleh saya, ya. Jelaskan itu nanti. Kalau Anda menjelaskan karikatur apa itu, saya bantah nanti. Ya, saya akan memberikan bantahan-bantahan. Ya. Lalu kemudian kelihatan sekali
bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya dari awal mengatakan tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa yang dia kritik, apanya yang mau diperdebatkan? Kalau mau ilmiah, semua mesti paham apa yang dia kritik. Ya, kalau dia tidak paham apa-apa yang dia kritik, apanya yang mau diperdebatkan? Tidak ada. Ya, jadi tolonglah itu apa namanya, jelaskan dulu apa yang Anda mau kritisi itu apa. Ya. Sekarang dia matikan, bisakah manusia menjadi Tuhan? Yang bilang manusia jadi Tuhan itu siapa? Di dalam doktrin Divinatur apa? Summa. Di konsili apa dikatakan? Atau dalam pernyataan saya di mana mengatakan manusia bisa jadi Tuhan? Itu kan karangan Anda itu. Kita tidak pernah berkata manusia jadi Tuhan. Moderator ingatkan, saya minta moderator bertindak tegas ya. Yang pertama tadi saya minta Summa menjelaskan karikatur apa yang saya buat tentang Divinatur Christus. Atau yang dibuat oleh bapak-bapak gereja atau konsili Chalcedon mengenai Divinatur Christus. Dia mesti jelaskan itu. Kalau tidak, dia berarti omong kosong di sini. Karikatur apa? Mesti hadirkan karikatur itu apa? Data-datanya apa? Ya. Lalu yang kedua, kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Tidak ada itu dalam doktrin Divinatur Christus. Itu perkataan Summa. Nah, sekarang juga buktikan di mana dalam konsili Chalcedon, bila perlu nanti ya rujuk kepada konsili Chalcedon, di mana dikatakan di sana bahwa manusia Yesus jadi Allah atau jadi Tuhan. Tidak ada di sana. Tidak ada sama sekali. Atau konsili Nikea mengenai Tritunggal. Tidak ada di sana. Itu kan karangan Summa. Maka saya sudah bilang, Summa dan orang-orang Islam ini mengkritisi Kristen dengan karangan mereka sendiri. Kita tidak pernah berkata manusia Yesus jadi Allah. Itu karangan Summa. Kita percaya Yesus itu punya dua natur. Manusia ya manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah. Allah ya Allah. Tidak bisa jadi manusia. Kealahannya terus dari kekal sampai kekal. Kemanusiaannya ada sejak inkarnasi. Ada dua natur yang berbeda. Yang mati kemanusiaannya, yang apa namanya, yang kekal itu kealahannya. Kita tidak pernah percaya Allah jadi manusia, manusia jadi Allah. Itu kan karangan Summa. Maka tidak nyambung ini. Saya perlu tertawakan argumentasi Summa ini ya. Walaupun besok itu ramai mereka mengatakan Summa menang besar ya, silakan sajalah ya. Tapi orang yang ilmiah dan akademik itu akan tahu siapa yang asal bicara, yang tidak pakai apa namanya rujukan ilmiah dan akademik yang jelas. Itu kan jelas nanti. Ya, jadi dua hal ini saya tanya kepada Summa, karikatur apa? Coba jelaskan dulu. Lalu yang kedua, di mana pernyataan saya atau pernyataan konsili-konsili yang mengatakan manusia Yesus bisa jadi Allah? Ya, di mana? Atau manusia berubah jadi Allah? Atau sebaliknya, Allah berubah jadi manusia? Di mana itu dikatakan? Buktikan, kasih datanya dulu. Kalau tidak, Anda membuat karikatur tentang iman Kristen lalu mengkritisi. Tapi sayangnya Anda mengkritisi pikiran Anda sendiri. Tidak mengkritisi yang dipercaya iman Kristen. Ini kekacauan besar bagi polemikus Islam. Ini kekacauan besar. Makanya saya bilang hadirkan Egy Sujana yang jauh lebih ilmiah. Egy Sujana itu hadirkan. Biar dia akan gambar-gambar logik ya. Kita lihat. Nah, kalau Summa bisa merepresentasikan dan benar Divinatur Christus, malam hari ini saya mau buktikan itu dan uji logika, dan law of non-contradiction, dan hukum either or, ya, dan hukum identity. Saya buktikan malam hari ini, tidak apa-apa. Tapi representasikan dan benar dulu. Oke, baik. Jadi pernyataan Bapak itu kemudian bahwa terkait dengan karikatur. Saya katakan bahwa ketika kita melihat sisi mendasar daripada apa yang menjadi konsep Kristen, yaitu Yesus sebagai objek sembahan, maka saya katakan bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya 100% manusia. Kedudukan yang paling tertinggi yang dimiliki hanya sebagai rasul, utusan. Lalu kemudian muncul karikatur. Apa karikatur itu? Pemahaman yang kemudian dilebih-lebihkan terhadap Yesus. Penggambaran yang kemudian dijadikan sebagai objek pembenaran terhadap iman, di mana Yesus itu sebagai objeknya. Jadi gambar atau penggambaran suatu objek yang konkretnya menjadi dasar, yang mendasari adalah konkret adanya objek tersebut, lalu kemudian dilebih-lebihkan dalam sudut pandang
yang kemudian baik itu dibentuk dalam bentukan visualisasi ataupun dalam pemikiran. Itu yang saya maksud karikatur. Jadi adanya pemahaman doktrin atau dogma terhadap orang per orang, terhadap golongan, terhadap objek yang sebenarnya mengajarkan dirinya bukan Tuhan, tetapi Rasul. Lalu kemudian dibuatkan sesuatu penggambaran yang dilebih-lebihkan. Maka muncul kemudian pemahaman Yesus juga 100% Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan, bisakah manusia jadi Tuhan? Saya jelas mengatakan tidak bisa. Tapi Anda sudah menobatkan Yesus itu 100% Tuhan. Berarti, kalau Yesus 100% Tuhan, berarti Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu juga adalah Yesus juga itu adalah Tuhan 100%, berarti Yesus yang manusia ini juga menjadi Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan, jadinya 200%. Itu yang saya pahami dengan karikatur yang Anda buat. Kalau kemudian Anda mengatakan, Tuhan tidak bisa menjadi manusia, tapi faktanya, data demi data yang disuguhkan kemudian gereja, bahwa Tuhan menjadi manusia itu ada. Dikatakan misalnya firman itu telah menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Dan logos ini adalah Theos. Logos ini adalah ilah. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apa tuh? Tuhan menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Berarti yang dihasilkan kemudian dari konsili atau apapun itu, muhtamar-muhtamar yang dibangun oleh gereja pada dasarnya semuanya itu berdasar terhadap karikatur penggambaran terhadap Yesus yang dilebih-lebihkan. Kalau dikatakan Yesus selamanya adalah Allah, di dalam Yohanes 8 nomor 58 misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Atau aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 30, sorry. Itu adalah kemudian pemahaman yang dibantah sendiri oleh Yesus. Bahwa ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu ada yang melatar belakangi pertanyaan itu. Karena kalau dipahami berdasarkan data ini sehingga muncul kemudian karikatur mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri yang 100% Tuhan dan 100% manusia, karena dikatakan Abraham, aku ada sebelum Abraham ada. Faktanya Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Berarti ada yang melatar belakangi sehingga Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Salomo juga mengatakan, aku ada ketika langit belum digariskan. Begitupun juga Yeremia, ada sebelum dia dikandung oleh ibunya. Artinya itu gugur. Keilahian Yesus 100% itu gugur sama sekali. Sekarang yang muncul hanya Yesus 100% manusia. Tidak ada karikatur lain. Jadi kalau saya memahami, ya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dan Tuhannya hanya satu. Dia bukan Tuhan. Tuhannya cuma sendiri. Sebagaimana dalil demi dalil yang saya uraikan kepada Bapak di dalam kitab Bapak sendiri. Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada unsur manusia di sana. Berarti unsur manusia ini muncul belakangan. Kalau unsur manusia ini muncul belakangan dan dikatakan 100% Tuhan, harusnya pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, si manusia anak Maria ini juga ada di sana. Tapi faktanya dia tidak ada. Lalu bagaimana mau dikatakan dia 100% manusia, dia 100% Tuhan? Sekira begitu, Pak. Silakan. Pak Felix mau masuk ya? Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Saya mungkin tanggapi sedikit moderator tadi ya, yang mengatakan belum masuk substansi. Sebetulnya substansi itu Pak, pertanyaan saya. Karena Zuma menyerang apa yang dia tidak tahu. Ini substansi perdebatan. Kalau dia tidak paham tentang pemahaman saya mengenai doktrin divinatur, dia menyerang udara kosong, bukan menyerang saya. Inilah yang disebut sebagai strawman fallacies ya. Membuat orang-orangan di sawah, lalu digebuk sendiri, lalu merasa menang. Itu Zuma malam ini. Dia sama sekali tidak merepresentasikan divinatur Kristus, baru dia serang. Sebagaimana dipercaya iman Kristen. Ini penting dalam perdebatan, Pak. Ini bukan metodologi, Pak Felix. Ini substansi perdebatan. Dia kalau mau menyerang saya, kan menyerang pernyataan saya, yang dia pahami dan benar. Kalau dia tidak paham, apa yang dia mau serang?
Ya, dan bukti-bukti ketidakpemahamannya terhadap doktrin Kristen itu adalah salah satunya, misalnya ya, dia mengatakan kalau Yesus itu Allah. Dia bilang tadi begini, Allah itu menciptakan seorang diri. Ya. Waktu Allah menciptakan tidak ada unsur manusia di sana. Kalau memang Yesus itu adalah Allah ya dan manusia 100%, tentu waktu Allah menciptakan ada unsur manusia di sana. Itu argumentasi dia tadi. Nah, ini kan kacau ini. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu kekal itu tidak ada awal, ya. Kekal sama dengan kealahannya itu siapa? Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Ini semua dengar apa enggak ya? Atau sibuk Google ya? Jadi kemanusiaan Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Maka jelas pada saat penciptaan itu tidak ada manusia di sana, tidak ada unsur manusia di sana. Yang ada hanyalah Bapa, Sang Firman, Sang Logos Ilahi, di mana melaluinya Bapa mencipta, dan Roh Kudus, dan itu nyata dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Ya, jadi tidak ada unsur manusia di sana. Nah, ini satu bukti bahwa Suma tidak paham iman Kristen, tapi menyerang apa yang dia tidak paham. Memang kita percaya kemanusiaan Yesus ditambahkan kemudian. Kemanusiaan Yesus itu bukan ada dari kekal sampai kekal. Ditambahkan pada saat inkarnasi, dan sejak inkarnasi natur Allah dan natur manusia Yesus itu bersatu untuk seterusnya. Ya, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bercampur, tidak berubah. Ya, seperti itu ya. Jadi Suma tidak paham ini ya. Lalu kemudian singgung-singgung sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was born, I am, kata Tuhan Yesus. Itu jelas ayat menyatakan kekekalan Sang Logos dalam natur ilahinya. Itu jelas itu. Yang tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Walaupun sejak inkarnasi ada persatuan sedemikian rupa. Tapi jelas ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, itu menyatakan kekekalan keilahiannya sebagai Logos ilahi. Natur Allahnya. Ya, dan dengan demikian di sini hanya membuktikan bahwa Yesus memang Allah. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Yesus mengampuni dosa, ya, yang debat yang pertama dulu, ya, dia katakan bukan Yesus yang mengampuni dosa. Saya katakan kepada semua, buktikan dari ayat itu di mana Yesus bukan mengampuni dosa. Itu Yesus yang menyatakan di sana. Mengampuni dosa seseorang yang tak pernah berbuat dosa langsung terhadap Yesus secara manusia. Hanya Allah yang bisa begitu kan? Nah, itu tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Nanti kalau kemanusiaannya mati, bisa makan, bisa berjalan-jalan di atas bumi. Ya, seperti itu. Nah, maka begini, ketika dia membenarkan diri dan mengatakan, Yeremia pun berkata, sebelum dunia dijadikan aku ada. Tidak ada begitu itu. Buktikan, buka ayatnya dari Suma. Lalu kemudian Salomo berkata, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan, begitu ya. Itu Salomo bicara tentang hikmat. Dan hikmat itu justru mempersonifikasikan Sang Firman. Karena Logos ini adalah hikmat Allah. Firman Allah, bijaksana Allah, intelijensia yang menjadi dasar penciptaan segala sesuatu. Jadi hikmat yang dibicarakan Salomo itu, yang ada secara kekal itu, ya, yang ada sebelum dunia dijadikan itu merujuk kepada Logos itu, bukan Salomo itu. Jadi ini cuma ngambil ayat Alkitab yang dia tidak paham, gitu ya. Lalu dia tafsir sesuka dia sendiri. Ya, saya sudah bantah ya, tidak masuk akal, nonsens apa argumentasinya. Oke, makasih. Nah, inilah yang menggelikan. Semakin tinggi ilmu seorang Kristen itu akan semakin jauh jatuhnya itu semakin enak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini logika apa ini? Tuhan menambahkan pribadi baru terhadap dirinya. Ini konsep yang Bapak dapat ini dari mana konsepnya? Makanya saya tidak mau digiring kepada konsep konsili-konsili pagan yang Anda bawa itu. Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Kalau begitu berarti Yesus yang manusia 100% ini tidak ada pada dirinya 100% Tuhan.
Karena ternyata dia adalah ciptaan, Pak. Kenapa saya katakan ciptaan? Baca Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan menambahkan dirinya pribadi, berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi pribadi baru. Ingat kata-kata Bapak yang barusan. Memang enak kalau orang semakin tinggi ilmunya itu semakin enak saya berdialog dengan dia. Saya dengan bahasa awam saya yang dimengerti oleh banyak orang dan Bapak yang bahasanya tinggi akan terjun bebas nantinya. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini apa-apaan ini? Tuhan menambahkan pada dirinya sisi kemanusiaan. Ini konsep dari mana Bapak temukan? Belajar dari mana jauh-jauh? Tapi ternyata yang Bapak bawa ke sini ajaran pagan. Tuhan Yesus, kata Anda, itu adalah sisi kemanusiaan yang ditambahkan berikutnya. Berarti dia dibentuk. Nah, lalu kemudian Anda terpojok lagi dengan Amsal 8. Anda mengatakan itu adalah hikmat, itu bukan Salomo, tapi itu adalah hikmat untuk Yesus. Berarti Bapak pelototin, pasang kacamata, lihat nomor 22. Amsal 8 itu. Berarti benar Yesus adalah ciptaan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama kali dahulu kala. Berarti kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus adalah ciptaan. Berarti benar yang saya katakan, tolong jelaskan manusia 100% kok bisa Anda tuhankan, karena dia memiliki konsep karikatur 100% Tuhan juga. Jadi Anda mau menggunakan metode seilmiah apapun, Bapak akan terjun bebas. Selama masih menyembah manusia, selama itu juga setinggi apapun ilmu Bapak akan tersungkur dengan indahnya di hadapan saya. Tapi Anda mengatakan nggak mungkin kemudian kami menuhankan manusia, nggak mungkin kata Anda menuhankan manusia. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah manusia dan selamanya adalah manusia. Lalu kemudian dia menyatu dengan ilahi. Apa-apaan ini? Manusia menyatu dengan ilahi. Jadi anak Maria kehilangan anak, karena anaknya sudah menjadi ilahi. Berarti ketika ilahi 100%, manusia 100%, menyatu dia, bukan lagi 100%, Pak. Jadi 200% jadinya. Ini logik apa dipakai? Ilmiah seperti apa yang Anda gunakan? 100 kali 2 berarti 200. Tuhan Anda itu 200. 200 apa namanya Tuhan? 200% pencampuran antara manusia dengan Tuhan. Waduh. Tinggi sekolah Bapak, tapi hanya ini yang Bapak bisa. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu kami tidak sembah pada diri kemanusiaannya. Nanti akan saya tanya kepada Bapak, Yesus yang 100% ini, yang pernah menjadi mayat ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini, yang tidak ada ketika Tuhan menciptakan ini, kayak mana caranya dia menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Tadi Anda menuding saya bahwa semua nggak tahu, itulah berarti semua itu nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Berarti nggak paham sama sekali. Berarti yang paham adalah Bapak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Lalu kemudian manusia yang ditambahkan ini 100% juga Tuhan. Bagaimana ceritanya? 100% manusia, 100% Tuhan. Sementara sisi kemanusiaannya ini adalah kemanusiaan yang ditambahkan, kemanusiaan yang dijadikan. Berarti Yesus ini adalah hal baru. Kalau dia hal baru berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti bukan Tuhan. Jangankan 100%, 0,1% pun tidak. Itu yang Anda harus patahkan. Kalau Anda ingin mengatakan, kamu nggak ngerti dua nafsur. Yang kami maksud Yesus Tuhan 100%, Yesus Tuhan 100% manusia. Apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda dua? Anda menuhankan manusia dan menuhankan ilahi? Apakah seperti itu? Jadi saya lucu sekali ini ya. Kelihatan sekali Ustadz Suma ini. Ya, maafkan saya ya. Saya bukan menyerang dia ya. Tapi kelihatan sekali ini dia sebetulnya sama sekali tidak ilmiah ya.
Saya tidak mengatakan tadi pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan. Saya tidak sebut istilah pribadi. Orang Kristen itu kalau menggunakan istilah itu sangat ketat dan tidak sembarangan. Saya mengatakan natur manusia Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Tapi Suma bilang pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan, kata MYM katanya. Ini saja sudah membuktikan omong kosong besar. Tidak paham argumentasi orang, omong kosong besar. Natur sama pribadi beda, Suma. Makanya belajar konsili Kalsedon dulu, pahami itu baru kritik Kristen. Biar gak asal mangap. Maafkan saya kalau saya keras ini, karena ini sudah karikatur luar biasa dari Suma ini. Ya, Konsili Kalsedon mengatakan Yesus hanya ada satu pribadi dengan dua natur yang berbeda, ilahi 100%, manusia 100%. Bersatu dalam natur manusia Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Tapi Suma bilang pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan, kata MYM katanya. Ini saja sudah membuktikan omong kosong besar. Tidak paham argumentasi orang, omong kosong besar. Natur sama pribadi beda, Suma. Makanya belajar konsili Kalsedon dulu, pahami itu baru kritik Kristen. Biar gak asal mangap. Maafkan saya kalau saya keras ini, karena ini sudah karikatur luar biasa dari Suma ini. Ya, Konsili Kalsedon mengatakan Yesus hanya ada satu pribadi dengan dua natur yang berbeda, ilahi 100%, manusia 100%. Bersatu dalam satu pribadi logos, satu pribadi ya. Logos tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah, tidak bercampur, tidak berubah. Tidak bercampur, tidak berubah melawan Eutikus yang sesat, dan tidak terbagi, tidak terpisah melawan Nestorian yang juga sesat. Nah, Suma mengatakan tadi, MYM bilang pribadi kemanusiaan Yesus ditambahkan. Nah, ini bukti bahwa Suma tidak paham apa-apa. Bahkan dia tidak mengerti apa yang saya katakan ini. Dia tidak mengerti apa yang saya katakan, ya. Jadi sayang sekali ya. Sayang sekali. Kalau saya pasti misalnya bahas tentang Quran atau Muhammad sekarang, saya pasti mendengarkan argumentasi Suma baik-baik. Setelah saya paham, baru saya kritisi. Tidak mungkin saya asal bicara seperti itu. Jadi harus dibedakan istilah pribadi dengan natur. Ya, jadi terbukti di sini Suma memang itu asal menanggapi saja ya. Omong kosong besar kalau saya boleh katakan. Yang kedua ya, mungkin saya masuk ke Amsal dulu ya. Ya, saya membaca ya, Amsal 8 ayat 22 ya. Dikatakan di sana, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini terjemahan LAI mengatakan demikian. Kami Kristen percaya terjemahan bisa keliru, terjemahan bisa salah bahkan. Dan LAI di sini saya katakan keliru terjemahannya. Ya. Kalau dalam versi King James, nanti saya merujuk juga kepada bahasa aslinya ya. Kalau dalam versi King James, New King James dikatakan, The Lord possessed me at the beginning of his way, before his works of old. Jadi the Lord possessed me artinya Tuhan memiliki aku. Tuhan memiliki aku. Ya, at the beginning of his ways ya. Jadi istilahnya memiliki. Ya, sebagai permulaan pekerjaannya. Itu dalam versi LAI ya, tapi kalau di King James ini at the beginning of his ways ya. Tuhan memiliki aku. Ini merujuk kepada Sang Firman, Sang Logos itu yang memang berada pada Bapa ya. Sejak semula di dalam kekekalan. Di dalam bahasa aslinya ini ada istilah Kanani Yahweh ya. Kanani Yahweh ya, possessed me Yahweh. Ya, istilah possessed tadi ya. Maka Sang Logos ini dimiliki oleh Allah itu secara kekal. Ya, dimiliki oleh Allah secara kekal ya, bukan diciptakan. Lalu kemudian tadi dikatakan manusia Yesus itu apa namanya? Layak disembah apa tidak? Karena persatuan kemanusiaan Yesus dan kealahannya yang sedemikian rupa di dalam satu pribadi logos yang kita tidak bisa pisah, tapi bisa dibedakan dengan jelas.
maka kita menyembah pribadi Logos itu yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Ya, jadi kalau kemanusiaan Yesus terinclude ke dalamnya, apa masalahnya? Sudah ada persatuan sedemikian rupa antara natur manusia dan natur kealahan Yesus. Maka menyembah pribadi Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100% itu dilakukan orang Kristen. Dan itu no problem sama sekali. No problem sama sekali. Ya, silakan dia menyerang. Saya tidak menyerang, Pak. Saya hanya ingin netizen itu tercerahkan. Kristen ini sebenarnya menyembah berapa Tuhan? Satu Kalau Tuhan. Anda mengatakan Menyembah satu manusia, Tuhan. Jangan manusia jangan atau memframing roh? apapun. Jangan memframing Manusia atau apapun. roh? Kristen menyembah Ya, satu Tuhan Tuhan. Anda satu katanya. Ya, Yang mana? Yesus atau yang manusia 100%? Allah Tritunggal yang satu. Allah Tritunggal yang satu yang di dalam Bagaimana dirinya caranya ada Anda 3 pribadi mengatakan yang satu berbeda. sementara Bapa, Pak, bagaimana Anda bentar mengatakan dulu. satu, satu manusia, satu bukan manusia? Makanya saya jelaskan, Anda dengar ya. Silakan. Orang Kristen percaya menyembah Allah Tritunggal yang satu, yang di dalam dirinya sendiri ada 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tapi nggak bisa dipisah, nggak bisa dicerai-beraikan, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Dan pribadi kedua, Sang Logos ini, dia mengambil natur manusia 100% pada saat inkarnasi. Sehingga naturnya sekarang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, kalau Anda tanyakan kepada saya, Anda menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Tidak ada Allah lain selain Makanya daripada 3, Allah Pak. Tritunggal. Ya. Katanya 3. 3 yang mana? Yesus. Yang 3 mana? Yesus manusia. Yesus manusia. Apakah Bapa itu manusia? Allah itu satu hakikat, 3 pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah. Tadi Bapak 3 mengatakan, dari mana tadi yang Anda maksud? Bapak tadi merendahkan saya ketika saya mengatakan bahwa Nggak, 3 kemanusiaan dari mana Yesus yang Anda itu maksud? adalah pribadi yang ditambahkan. Sekarang jelaskan dulu. Sekarang Anda jelaskan mengatakan dulu. Tuhan Anda 3 menjadi 3 pribadi. Yang mana yang benar ini? Tadi Anda marah memang ketika 3 saya pribadi. mengatakan bahwa Memang ya, 3 tadi Anda pribadi. marah ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Anda Tidak. menertawakan saya. Kemanusiaan Yesus tidak. Dengar saya dulu, biar nggak asal ngoceh terus, Suma. Ya, dengar Nah, saya. sekarang Yesus itu pribadi yang ditambahkan Kemanusiaan atau bukan? Yesus, dengar dulu. Kemanusiaan Yesus itu tidak punya pribadi sendiri. Dengar baik-baik. Nah, Itu sekarang natur Tuhan Anda manusia 3 Yesus. pribadi atau 1 Loh. pribadi, Pak? Kamu dengar dulu. Kamu saya tanya tentang Enggak, Quran, nanti enggak, kamu saya bukan siswa jungkir balik Anda. nanti. Saya bukan Nah, makanya mahasiswa dengar Anda. dulu. Ya. Dengarkan dulu. Anda Dengarkan mengatakan saya Yesus dulu. itu bukan pribadi. Nah, yang dikatakan 3 pribadi ini siapa aja? Dengar dulu Suma, ya. Kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi manusia sendiri, ngerti enggak? Oke, Karena berarti dia gugur. kemanusiaan Yesus itu, dengar dulu, kemanusiaan Yesus itu otomatis berarti tinggal 2 pribadi. mengambil bagian dalam pribadi Logos ilahi, ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu ada 2 natur, bukan 2 pribadi, ya. Ada 2 natur yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi Logos. Maka tetap saja Allah Tritunggal, pribadi Bapa, ada pribadi Anak, Logos yang punya 2 natur, dan ada pribadi Roh Kudus. Apanya yang 3 Allah? Yang 3 Allah itu Yang apa? 3 pribadi ini siapa aja, Pak? 3 pribadi ini siapa aja? 1. Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Logos. Jelas? Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus sebagai apa dia di sana? Nggak dihitung dia. Yesus sebagai Logos toh, sebagai Logos 100% Allah, 100% manusia. Iya. Logos itu apa, Pak? Coba, Logos itu apa? Lah, ini pertanyaannya lari kemana-mana. Anda menyerang selama ini iman Kristen, Anda nggak ngerti Logos. Justru saya Anda lucu ngerti gitu Logos. loh. Justru saya lucu. Jadi, Anda mengatakan Yesus itu bukan ini pribadi, menyerang, tapi dia adalah Logos. engkau ini menyerang, Maksudnya Logos itu apa, Pak? Logos itu apa? Engkau memang, Suma, kamu mulut besar. Kamu menyerang yang tidak kau ketahui. Ya? Kau menyerang yang tidak kau ketahui. Otaknya kerdil. Anda Logos itu, Logos itu apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Firman yang punya 2 natur. Ya. Firman yang punya 2 natur. Ya. Logos itu apa, Pak? Waktunya di pause dulu. Firman yang punya 2 natur yaitu Allah 100%, manusia 100%. Saya minta Logos waktu. itu Ini yang kau tidak paham. Ini yang kamu Logos tidak itu paham. apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Saya ingatkan ya. Yesus itu firman atau bukan? Jangan saling Yesus menyerang. firman dalam kealahannya.
dan Yesus punya itu natur firman manusia atau manusia, 100%. Pak? Pak, Yesus itu Yesus firman itu- atau manusia? Yesus itu dalam kealahannya firman dan di dalam kemanusiaannya punya natur manusia. Lalu masalahnya apa? Lah, Yesus gini, itu firman dalam dengarkan. kealahannya. Saya terangkan kepada Bapak. Berarti Trinitas itu gugur, Pak. Harusnya 4 tas. Loh, kok bisa 4 tas? Kemanusiaan Lah, Yesus tidak punya pribadi sendiri. Logos ini 2 pribadi kan, Pak? Menurut Bapak? Bodoh kamu semua, bodoh kamu itu. Saya sudah bilang kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi. Bodoh kamu itu. Jadi yang punya Bodoh pribadi yang memangnya mana, kamu Pak? bodoh Yang itu. punya pribadi Nah, yang kamu mana? bodoh itu. Saya minta keduanya agar supaya tidak Nah, Pak saling Felix gini, Pak Felix, Bapak kelewat pintar Pak Felix. soalnya. Pak Bapak Felix. kelewat pintar. Pak Felix, Anda mesti tegas, Yesus- Pak. Dia ini Yesus mengulang Anda sesuatu katakan yang saya bukan tidak pribadi. katakan. Pak, Yesus Saya sudah kata- katakan Bapak kemanusiaan Yesus itu bukan pribadi. Kemanusiaan Yesus bukan Gimana pribadi, ceritanya? berarti hanya ada pribadi logos. Hanya ada pribadi logos, jadi Jadi tiga Yesus pribadi itu yang bukan berbeda. pribadi, Pak. Jadi Yesus itu bukan pribadi. Logos ilahi pribadi. Yesus itu logos Kalau- dan manusia. Oh, Yesus itu logos dan manusia, ini yang kau tidak tahu. Logos Paham? dan manusia. Dia adalah Ya. firman, dia adalah Dan firman manusia. dan manusia. Iya, logos Gitu. ilahi dan manusia apa? Ya, lalu apa? Logos ilahi dan manusia. Iya. Oke. Oke. Nah, ini manusianya Yesus ikut juga menjadi Tuhan, tidak? Timernya mati. Iya, iya, iya. Ya, Lanjut. Pak. Jadi manusia anak Maria ini tidak ikut jadi Tuhan. Loh. Mana kemanusiaan jadi Tuhan? Anda gini loh. Ya. Bagaimana kemanusiaan jadi Allah? Saya sudah katakan logos ilahi ini punya 2 natur yang berbeda. Sebagai Allah, logos ilahi, Nah, itu dia 100% logos- Allah, dan logos kemanusiaannya ilahi- itu mempunyai natur manusia Dia 100%. katakan logos Tetapi ilahi itu dua pribadi yang hanya- berbeda. Kok 2 Log- pribadi yang logos berbeda? Itu kata Anda. Nah, Lah, 2 tadi natur Bapak yang berbeda. mengatakan logos ilahi 2 pribadi yang berbeda. Gimana sih Bapak ini? Bapak yang mengatakan 2 Saya natur hanya yang berbeda. mendengarkan. Saya tidak bilang pribadi. Coba dengarkan lagi. Saya tidak bilang pribadi. kalau 2 Itu yang natur saya yang bantah berbeda tadi. berarti 2 pribadi, Pak. Ya, kamu yang bilang kalau begitu. Kok Satu tuduhkan ke firman, saya? satu pribadi manusia. Gimana sih Bapak Itu ini? kata kamu. Kristen tidak percaya itu. Kristen percaya hanya satu pribadi dengan 2 natur yang berbeda. Natur manusia 100%, natur ilahi 100%. Bukan 2 pribadi. Kamu yang ngarang. Makanya saya betul tadi bilang. Kamu buat karikatur sendiri, ngarang sendiri. Lalu kamu serang Ini kalangan kamu sendiri. karikaturnya Bapak. Bapak yang sedang Iya. membuat karikatur. Yesus itu Kamu adalah yang membuat firman, di karikatur. sisi lain dia adalah di sisi lain Manusia. adalah manusia. Iya, betul. Itu karikatur betul. yang Bapak buat. Sementara Yesus karikatur. mengatakan dirinya adalah Bukan manusia. karikatur. Bukan manusia karikatur. Yesus Bukan itu. karikatur. Yesus karikaturnya dia adalah manusia. Tidak ada embel-embel lain. Kamu- Dia hanya mengatakan Suma. aku adalah utusan Tuhan. Suma, kamu sudah terlihat bohongnya tadi. Kamu bilang saya itu manusia Yesus punya pribadi. Saya tidak berkata begitu. Kamu bohong. Kamu teliti lagi video ini nanti. Kamu memang Silakan tukang aja bohong. Anda katakan Ya. 3 pribadi. Ya, Kan 3 kamu memang pribadi tukang kan? bohong. Yang pertama ya, kamu logos. tukang bohong. Ya, Yang pertama kamu logos. tukang bohong. Yang Ya. kedua Bapak. Ya, Yang ketiga Roh Kudus. Iya kan? iya, Nah, jelas 3 terus pribadi. Yesusnya kenapa enggak dianggap? Yesus enggak dianggap. Logos itu Yesus toh. Lah ini bodoh lagi Loh. kamu itu. Bukannya Yesus Yesus itu itu perkataan, logos. Pak. Bukannya logos itu perantara. Yesus Dia itu adalah logos. perkataan. Itulah bodohnya kamu. Makanya maaf saya Loh, keras. Itulah bodohnya kamu. Yesus itu logos Bapak. ilahi 100%. Bapak. Dengar dulu. Bapak Dengar yang dulu. kelewat pintar bikin Kamu karikatur. dengar dulu. Kitab Dengar dulu. Anda yang mengatakan Ya. logos itu telah Ya. menjadi daging. Gitu loh. Jadi daging itu Dengar bukan dulu. logos karena Yesus dia sudah itu- menjadi daging, Pak. Baca kitabnya dengan baik. Cuma, Masa saya Cuma. ngajarin? Gimana, Pak? cuma kamu diam dulu ya, biar gak tolol, biar gak tolol. Maafkan saya keras ini karena kamu memang tolol. Nggak apa-apa, Ya. Pak, nggak apa-apa. Orang Jadi, pasti tahu. Yesus itu- Setinggi-tingginya ya. ilmu Bapak. Ku bilang Jadi dari Yesus tadi, Bapak itu- kan terjun bebas. Yesus itu logos ilahi 100%, manusia 100%. Apa masalahnya? Yesus itu logos Allah 100%, Ya. manusia 100%. Oke, Ya. sekarang Tuhan Anda ada Jadi berapa? apa? 1, Ya, yang manusia Ya, atau apa yang lagi? logos ilahi?
Saya sudah menjelaskan tadi, Allah Tritunggal Tuhan kami, Bapa, Nah, Putra, kalau Roh Kudus, Tritunggal, satu Allah dan itu tidak artinya tiga, Pak. Tiga, Tunggal iya, itu jelas. iya, tiga itu, Iya, satu. tiga itu artinya bukan satu. Tunggal ini adalah persatuan dari tiga hal, tiga pribadi. Bukan Baru persatuan dari tiga hal. Ada satu persekutuan. Allah, di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah, di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda. Itu yang kamu nggak paham. Itu iya, Ini saya yang katakan kamu nggak Tuhan Anda paham. tiga pribadi, salah nggak? Itu yang kamu nggak paham, Suma. Sekarang kalau saya katakan Jadi- bahwa Tuhan Anda tiga pribadi, Apa? salah nggak? Kalau saya katakan Iya, Tuhan betul. Anda tiga pribadi, salah Ya, nggak? betul. Tiga pribadi. Nah, Nggak salah. Ya, Tiga pribadi. Nah, saya katakan kepada Anda, Tapi satu hakikat. pribadi-pribadi yang Ya. Anda sembah itu satu adalah roh, burung merpati. Dalam hal ini Roh Kudus, yang kemudian Bapa yang bertanduk tujuh bermata tujuh. Yang ketiga adalah anak Maria manusia. Betul? Tidak, salah itu. Itu salah. Loh, Roh Kudus bukan Ya, merpati. gimana? Itu hanya penampatan. Itu hanya iya penampakan. yang pernah menampakkan makanya diri kamu menjadi jangan giring-giring merpati, loh. nggak usah malu-malu. Gini Pak, loh, nggak usah jangan malu-malu. kamu Dia giring. pernah menampakkan diri Jangan jadi kamu burung merpati. giring-giring, Suma. Ya, Suma, kamu jangan giring-giring isunya. Gimana Dengarkan ceritanya? saya. Dia pernah menampakkan diri Roh Kudus sebagai itu burung merpati. penampakan. Roh Kudus itu Ya, penampakan. Lalu Ya, Tuhan menampakkan diri yang dalam rupa Yesus, burung merpati. ya, yang Yesus kamu katakan itu tadi, apa namanya itu? Manusia. Bertanduk apa dan lain sebagainya, itu juga penglihatan itu dalam kitab Wahyu itu. Ya iya, penglihatan. Anda Yesus harus percaya manusia penglihatan itu. di Karena dalam yang melihat itu adalah Rasul kemanusiaannya Anda. itu adalah manusia ya, dan di dalam kealahannya itu adalah Allah 100%. Jadi Iya, orang jadi Kristen percaya kesimpulannya- satu Allah ya. Jadi orang Kristen kesimpulannya percaya satu Tuhannya Allah. Bapak, setelah Bapak sekolah Kesimpulannya Tuhannya tinggi-tinggi, saya adalah satu kesimpulannya ya. Tuhan Bapak Ya. itu ada tiga pribadi. Setelah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Anda menemukan Tuhan Anda tiga pribadi. Satu pribadi burung merpati, satu Tuhanmu, pribadi Suma. manusia, satu Baik. penampakan Bapak. Kan Baik, gitu, Pak? Cuma kalau saya Ah. bilang sekarang Tuhanmu ada tiga. Tuhanmu ada tiga. Pertama Allah, kedua Muhammad, tiga Quran. Ya, Tuhanmu ada Ya, tiga. bagaimana Ya, Anda Tuhanmu bisa ada tiga. mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan? Gimana caranya? Apa logika Anda yang bisa susun? Ya, suka-suka saya menuduh. Nggak bisa begitu, Pak. Iya, suka-suka Nggak bisa. saya. Kalau Bapak kan sudah ngaku Nah, bahwa Tuhan Tuhanmu saya adalah tidak tiga salah dalam kamu. satu. Ya kan gitu? Dengar dulu. Tuhanmu adalah itu Allah, lalu kemudian Quran, lalu kemudian Muhammad. Itu Tuhanmu tiga. Nggak ada itu dalam Tuhanmu konsep tiga. kami, nggak ada. Nggak ada dalam konsep kami, nggak ada. Nah, ini sekarang yang saya balik maksud kepada Bapak. karikatur. Ada Makanya nggak dengar konsep saya sekarang. di dalam agama Anda Yesus adalah Tuhan, Ini Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Ada nggak? ada jelas. kan? Nah, Ada berapa jelas. Tuhan Anda? Ya, Nah, berapa Tuhan Anda? satu. Jelas Nah, satu. apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Ketahuan kan? Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Bukan. Beda. Nah, apakah Roh Pribadinya Kudus beda. adalah Yesus? Bukan. Lalu apa? Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Anda tanya-tanya Bukan. muter-muter aja. Nah, berarti Muter-muter Bapak aja ada. sekolah tinggi-tinggi ternyata hanya diajarkan Jadi, Tuhan Suma. Anda ada tiga. Hanya mulut Anda yang mengatakan satu. Biar dianggap Suma. Tuhannya sama seperti Suma. Tuhannya orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya kamu ya. Saya mau tanya. Kamu jawab. Kamu ada berapa? silakan. Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Saya Cuma ada ada berapa? satu pribadi. Saya satu pribadi, saya satu hakikat. Iya. Gimana? Jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Jiwamu sama Sama tubuhmu dong. sama Ini enggak? saya satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya. Saya Antara mau jiwa tanya. dan rohku dan jasadku adalah satu pribadi. Ayo. Yang saya tanya, jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Sama. Tubuh dan sama. roh ini adalah satu kesatuan, Pak. Jadi gini, Satu kesatuan. jadi gini. Satu kesatuan, sama Pak. ya. Jadi gini, jadi Iya. gini. Tanganmu sama dengan pikiranmu kalau begitu. Pikiranmu sama dengan tanganmu kalau begitu. Sama. Ini satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya, Pak. Tidak, Nggak yang berpisah saya tanya antara sama tanganku apa dengan enggak? pikiranku, Pak. Tidak. Pak, enggak berpisah, Tanganmu Pak. sama Pada diri pikiranmu saya sama cuma apa enggak? satu pribadi. Pada diri saya cuma Bukan satu itu pribadi. yang saya tanya. Sama enggak? Loh, Sama kan enggak? Tuhan Jawab itu Anda saja. punya tiga pribadi. Kalau saya, kalau Anda jangan lari ke sana menganalogikan dulu. Tuhan Anda, Jangan lari ke sana dulu. kalau Anda Jangan lari ke menganalogikan sana Tuhan dulu. Anda dengan saya, itu keliru besar. Saya tanya kamu. Itu keliru besar. Jangan lari ke sana dulu. Saya tanya kamu. Tanganmu Sekolah tinggi-tinggi sama cuma jiwamu kayak begini. sama pikiranmu sama Ya. enggak? Gimana, Nah, Pak? itu Saya makanya apapun cuma. yang ada pada Eh. Pak,
Saya apapun yang ada pada diri saya itu adalah satu pribadi, tidak terpisahkan antara tangan saya dengan pikiran saya. Satu Iya, pribadi utuh. tapi saya tanya, tanganmu sama pikiranmu sama ndak? Itu jawab itu aja, sama ndak? Ya nggak bisa disamakan karena tangan dan pikiran beda. Beda kan? Beda kan? Beda. Ya beda. Berarti ada, dengar saya sekarang, berarti ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan. Ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan di dalamnya. Betul Oh kan? iya jelas. Betul. Nah, Anda ingin demikian juga mengatakan dan itu Allah Tuhan Tritunggal. kami. Dengar saya sekarang. Kan gitu? Itulah Dengar Tritunggal. saya sekarang. Dengar saya sekarang. Nggak nyambung, Pak. Dengan Nggak demikian, dengan demikian ada yang satu tapi bisa dibedakan. Allah satu Apa bisa itu? dibedakan di dalam dirinya. Apa itu, Pak? Tiga pribadi yang berbeda bisa. Oh, jadi Anda ingin Bisa. menganalogikan saya dengan Tuhan Ya. Anda. Jadi Tuhan Anda itu bisa dilogikan dengan makhluk. Sementara kitabnya orang Yahudi Bukan mengatakan, hendak masalah- dengan siapa engkau setarakan kami supaya kami sama. Ternyata Bukan sekolah masalah tinggi-tinggi, menyamakan. jawabannya Bukan kemudian masalah di hadapan menyamakan. Tuhan Pak MYM Kalau mengatakan, wahai Tuhan Tuhan, lu- aku hendak mempersamakan kau dengan Suma. Sekarang gini. Kalau Tuhanmu sendiri, ya, kalau Tuhanmu sendiri tidak bisa dijelaskan dengan cara rasional seperti itu, Tuhan macam apa coba? Lah, Tuhan Bapak Tuhan Anda bisa saya- rasionalkan nggak? Sekarang saya Sekarang tanya, bisa nggak Anda Sekarang rasionalkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan? Bisa nggak? Loh, yang bilang Bisa nggak Yesus Anda menjadi Tuhan siapa? rasionalkan? Bisa nggak Anda ini rasionalkan? bodoh lagi kamu. Yang bodoh tadinya lagi 3, kamu. kok bisa jadi 1 Cuma, gitu? cuma bodoh Ya. lagi kamu. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan, Ya, perlu maaf Pak diucapkan. Felix. Pak Felix, Aduh, maaf, Pak, memang dia bodoh. Di Indonesia Memang ini dia ada bodoh. banyak pendeta yang Dia- mengatakan Yesus dia- itu dia adalah gini. Bapa itu sendiri. Yesus Dia itu bilang gini, adalah Roh Kudus itu Yesus menjadi sendiri. manusia katanya. Tidak ada orang Kristen berkata begitu. Memang Pak Felix dia bodoh ini. Maaf, saya harus keras. Saya tidak Nggak mengatakan apa-apa, Pak. manusia Yesus Nggak jadi apa-apa, Tuhan tadi. Bapak boleh, Ya, Bapak manusia boleh puas ngatain saya bodoh, goblok, Memang besar. bodoh. Nggak apa-apa, nggak Memang masalah. bodoh. Yang penting saya tidak menyembah Ya. manusia seperti Bapak, kan gitu. Memang bodoh. Memang bodoh ya. Sekolah tinggi-tinggi, Ya, Pak. jadi Sampai S3. Jadi gini. Ujung-ujungnya menuhankan 3 pribadi. saya Gimana itu, tidak Bapak? pernah berkata tadi ya, saya tidak pernah berkata Yesus manusia menjadi Allah. Kamu yang bilang begitu. Diulang-ulang Ya, saja. Ini memang menunjukkan buktinya sekarang kebebalan. Anda menuhankan Yesus. Menunjukkan Satu hakikat nggak dia? Bapak, saya Ya. tanya. Yesus yang manusia ini satu hakikat nggak dengan Bapak? Kok Yesus yang Ayo. manusia? Ini goblok lagi. Yesus ini. yang manusia Yesus ini satu Logos. hakikat nggak? Iya, Yesus Logos Tidak. ini satu. Oh, tidak satu Yesus hakikat dengan? Logos ilahi. Yesus Logos ilahi yang satu ya. hakikat dengan Bapa. Bukan kemanusiaan Yesus, bukan kemanusiaan Yesus yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan begitu. Bodoh Oke. lagi ini. Oke, jadi Yesus tidak masuk di Maafkan dalam. saya. Oke, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Loh. Jadi Yesus itu tidak masuk di dalam kategori sembahan. Atau Bapak sembah Bodoh juga? lagi kamu. Ya, bodoh Tunggu lagi. dulu. Saya sudah jelaskan tadi. Tunggu dulu, Bapak menyembah Yesus satu itu, Tuhan. dengar dulu. Bapak menyembah dengar satu dulu. Tuhan, katanya. Orang goblok. Orang goblok dengar dulu. Orang goblok dengar dulu. Jadi gini, Ya, Yesus itu, ya, Yesus Terima itu kasih, adalah Pak Logos, YM, terima ya. kasih. Yesus itu Ya. adalah Logos. Yesus itu adalah Sekaligus Logos adalah yang menerima manusia. Logos. Segala Logos yang kau dengar berikan dulu. kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dengar Logos dulu. terima Logos. Jangan lari berarti, Pak, ya. kemana-mana. Jangan lari Yesus kemana-mana. menerima Yesus Logos, Pak. itu, Yohanes Yesus itu 17:28. adalah Logos Ah, dan manusia 100%. Yang menerima Logos. Itu faktanya itu. Dia tidak Iya. menerima Logos. Itu karangan Anda. Iya. Dia tidak menerima Sekarang Logos. ketika Anda menyembah, Dia tidak Bapak, menerima Logos. Anda menyembah Ya. Bapak menyembah di dalam gereja itu satu Tuhan, 2 Tuhan, atau 3 Tuhan? Satu Tuhan. Ya, Nah, Anda tanya masuk nggak ulang-ulang. Yesus Saya di sudah jawab dalamnya? satu. Enggak, saya tanya, Yesus- Yesus masuk nggak di dalamnya? Sebagai pribadi Logos, kenapa Anda masuk? Sebagai pribadi Logos, kenapa Anda masuk? Berarti 100% manusia masuk juga di dalam sembahan Bapak. Yesus itu adalah Logos. Yesus itu adalah Logos, Saya ilahi nggak peduli pribadinya. mau dia Logos, mau dia 100% linguis, nggak peduli manusia, saya. Sekarang ketika 100% Anda mengatakan Anda adalah hamba Tuhan, Ya. Anda menyembah Tuhan, Tuhan yang Anda sembah itu ada Saya unsur menyembah manusianya. Tuhan. Dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Biar gak Ya. bodoh terus ya. Dengar saya dulu. dengar. Ya, Saya menyembah Yesus Tuhan. yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Nggak Nggak bisa bisa pada dipisah. sembahan Anda, berarti Nggak pada bisa dipisah. sembahan Anda Ya. ada Ah. unsur kemanusiaan, betul? Jelas ada.
Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Loh, Karena sesembahan saya adalah dengar dulu. Pak, Sesembahan saya sembahan adalah Anda logos akui ilahi ada sisi 100% kemanusiaannya Allah, 100%. Ya dan jelas Anda ada, sembah. tapi tidak Ah. seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Logos Oke. ilahi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu. Nah, Saya tidak berarti sembah ketika manusia Anda saja. menyembah, Anda sembah Saya juga tidak sembah 100% manusia manusianya. saja. Saya tidak sembah Berarti manusia Anda saja. Itu menyembah hanya sisi kebodohan Anda kemanusiaannya yang juga. mengatakan demikian. Berarti Saya Anda tidak menyembah sembah sisi hanya kemanusiaannya manusia juga. saja. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Itu hanya kebodohan Suma yang Bapak mengatakan yang demikian. pintar, Bapak yang Ya, pintar, yang memang S3, kamu bodoh. berarti Bapak menyembah Kamu bodoh. 100% manusia juga. Kamu bodoh memang, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, lalu kamu serang. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya Nah, sembah itu Yesus yang berarti adalah Anda menyembah 100% juga Allah, 100% 100% manusia, kan? manusia. Kamu Disaksikan tidak oleh paham karena moderator kamu Pak Felix. terlalu bodoh. MYM Ya. mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, baik, 100% Allah, 100% manusia. Mantap. Ya. Mantap Ya. sekali. Ya, Mantap, mantap, Pak YM. mantap. Thank you, Pak YM. Mantap. Anda pintar. Ya, mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus ya. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya menyembah Mantap Yesus yang sekali, adalah luar 100% biasa. Allah, 100% manusia. Kenapa? Mantap Masalahnya apa? sekali. Terima kasih, Ya, terima kasih mantap. menyembah manusia. Mantap. Nggak apa-apa. Ya. Nah, demikian saudaraku semuanya, bagaimana seru perdebatan antara Ustadz Zuma dengan pendeta MYM ya. Nah, kita juga sudah paham dan mengerti, juga sudah melihat kualitas dari seorang yang katanya bergelar doktor, yang mempunyai latar belakang pendidikan akademik yang tinggi, itu gugur seketika ketika dia mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas ya di dalam melakukan diskusi ataupun perdebatan, apalagi masalah agama ya. Nah, di situ sudah tercermin dengan jelas bagaimana ketidakmampuan dari seorang doktor teologi pendeta MYM untuk menjelaskan tentang Tuhannya, karena dasar yang dibawa oleh pendeta MYM ini jelas itu tidak sesuai dengan logika manusia ya, dan sulit untuk dipahami karena Tuhannya dinyatakan satu di dalam tiga kepribadiannya. Nah, tentu apa yang coba dijelaskan oleh pendeta MYM ini tanpa dia menyadarinya bahwa Tuhan yang dijabarkannya tersebut itu jelas merujuk kepada makhluk ya, seperti halnya manusia yang mana membutuhkan tempat, membutuhkan ruang dan waktu. Nah, sementara Tuhan yang sesungguhnya itu tidak butuh yang namanya tempat atau wadah, dan juga tidak membutuhkan ruang dan waktu. Nah, ketika pendeta MYM ini mengatakan roh Allah di dalam tubuhnya Yesus, maka di situ artinya roh atau Allah itu sendiri membutuhkan yang namanya wadah, yaitu tubuh Yesus. Dari situ saja maka argumen atau asumsi dari pendeta MYM untuk meyakinkan Yesus adalah Tuhan gugur seketika ya. Dan sebenarnya apapun argumen yang disampaikan oleh pendeta MYM di hadapan Ustadz Zuma, secara keseluruhan sudah dapat dipatahkan ya oleh Ustadz Zuma. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Zuma tentang Tuhannya itu pun tidak bisa dia jawab dengan tegas ya, dan seakan-akan jawaban tersebut ambigu, yang sulit untuk diberi label suatu kejelasan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan pendeta MYM ini kapok ya untuk berdebat dengan Ustadz Zuma, karena selalu mengandalkan kecerdasan ya dalam menggunakan akal pikiran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.